Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Masih semangat kan mengikuti pembelajaran dari rumah? Sekarang kita lanjutkan ke materi kedua kita hari ini ya. Masih semangat kan? Materi kedua kita hari ini, kita masih akan belajar pada tema 2, subtema 2, muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Materi adaptasi hewan terhadap lingkungan. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar adaptasi morfologi hewan. Hari ini kita akan belajar adaptasi fisiologi dan tingkah laku hewan. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa dapat mengidentifikasi adaptasi fisiologi hewan terhadap lingkungannya dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi adaptasi tingkah laku hewan terhadap lingkungannya dengan tepat. Yang pertama kita bahas adaptasi fisiologi hewan. Adaptasi fisiologi hewan adalah cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya lewat fungsi kerja pada organ-organ tubuhnya. Jenis adaptasi tersebut cukup sulit untuk diamati, sebab hanya terjadi pada bagian dalam organ tubuh hewan itu sendiri. Adapun contoh adaptasi fisiologi pada hewan, yaitu ikan yang hidup di laut, itu beradaptasi dengan cara banyak minum, tetapi mengeluarkan sedikit urin dan bersifat pekat. Sedangkan ikan yang hidup di air tawar beradaptasi dengan sedikit minum dan mengeluarkan banyak urin dan encer. Contoh selanjutnya itu ada hewan pemakan tumbuhan atau herbivora dan rayap. Itu memiliki organ yang dapat menghasilkan enzim selulase untuk mencerna serat tumbuhan, yaitu selulosa. Contoh yang selanjutnya ada burung hantu. Burung hantu memiliki penglihatan yang tajam pada malam hari. Itu memudahkan burung hantu untuk mencari makanan atau minuman. Contoh selanjutnya itu ada sigung dan juga walang sangit. Hewan sigung dapat menyemburkan cairan yang sangat bau dari duburnya yang dapat berfungsi untuk melindungi dirinya dari ancaman berbahaya dari musuh. Cara tersebut itu juga dilakukan oleh hewan walang sangit untuk menghindari bahaya dari pemangsanya. Selanjutnya kita akan belajar adaptasi tingkah laku pada hewan. Adaptasi tingkah laku pada hewan itu adalah penyesuaian tingkah laku hewan untuk bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya dengan tujuan untuk melindungi dirinya dari serangan musuh atau hewan lain yang akan memangsanya. Adapun contoh dari adaptasi tingkah laku adalah yang pertama mimikri. Mimikri adalah tingkah laku hewan yang mengubah warna kulitnya sesuai tempat di mana mereka berada. Contohnya apa saja? Yang pertama ada bunglon, yang kedua lalat bunga, yang ketiga lalat buah, dan yang keempat kelinci sepatu salju. Adaptasi yang selanjutnya itu ekolokasi. Apa itu ekolokasi? Ekolokasi dapat diartikan sebagai kemampuan hewan dalam mengenali lingkungan sekitar melalui gelombang suara. Hewan apa yang melakukan adaptasi ekolokasi? Yang pertama ada kelelawar, yang kedua ikan paus, yang ketiga celurut, yang keempat burung merpati, dan yang kelima lumba-lumba.
Adaptasi tingkah laku yang ketiga ada autotomi. Autotomi adalah sebuah perilaku hewan di mana hewan secara spontan memutuskan bagian ekornya atau organ tubuh untuk melindungi dirinya. Hewan yang melakukan autotomi itu ada cicak, kadal, dan juga tokek. Adaptasi tingkah laku yang selanjutnya ada kamuflase. Kamuflase merupakan tingkah laku hewan yang mencari tempat yang sama warnanya dengan warna tubuh hewan tersebut. Tujuannya agar ia tidak terlihat oleh musuhnya. Dengan berada di tempat yang berwarna sama, hewan itu berharap musuh sulit untuk menemukannya. Sekarang ayo kita perhatikan kamuflase pada hewan. Berikut ini ada beberapa gambar kamuflase pada hewan. Ayo coba kita perhatikan. Gambar pertama itu kita lihat hanya seperti dedaunan kering. Padahal itu ada hewan yang sedang berkamuflase. Hewan apa yang sedang berkamuflase pada gambar pertama? Iya, gambar pertama ada hewan bungon yang sedang berkamuflase pada daun-daun kering. Pada gambar kedua, apa yang dapat kalian lihat pada gambar kedua? Pada gambar kedua, bisa kita temukan ada katak hijau sedang berkamuflase pada lumut-lumut. Pada gambar ketiga, apa yang dapat kalian temukan? Hewan apa yang sedang berkamuflase pada gambar ketiga? Pada gambar ketiga terdapat singa yang sedang berkamuflase pada rumput-rumput kering. Gambar keempat adalah hewan ulat yang sedang berkamuflase pada daun. Gambar kelima, apa yang dapat kalian temukan? Pada gambar kelima, hewan apa yang sedang berkamuflase? Pada gambar kelima dapat kita temukan kumpulan burung hantu yang sedang berkamuflase pada dahan pohon. Gambar keenam ada kupu-kupu yang sedang berkamuflase menjadi daun. Adaptasi tingkah laku yang selanjutnya ada hibernasi. Hibernasi atau periode tidur panjang adalah hal yang umum terjadi pada tupai dan beruang. Aktivitas ini membuat metabolisme mereka turun secara drastis. Tujuannya untuk menghemat energi tubuh dan bertahan hidup selama musim dingin ketika makanan langka. Adaptasi tingkah laku yang selanjutnya ada estivasi. Berbeda dengan hibernasi, estivasi dilakukan oleh hewan saat suhu yang panas sedang berlangsung. Sama seperti saat hibernasi, hewan yang melakukan estivasi juga akan menurunkan laju metabolisme agar bisa bertahan hidup meskipun tidak ada makanan dan minuman yang bisa dikonsumsinya. Contoh hewan yang melakukan estivasi adalah siput darat. Contoh adaptasi tingkah laku hewan lainnya itu ada gurita dan cumi-cumi. Gurita dan cumi-cumi akan mengeluarkan tinta jika merasa terancam. Contoh adaptasi tingkah laku hewan lainnya itu ada musang dan kumbang. Musang dan kumbang akan berpura-pura mati jika merasa terancam. Contoh yang selanjutnya ada kalajengking. Kalajengking melindungi dirinya dari musuh dengan menggunakan sengatnya. Sengatnya ini mengandung racun
yang dapat membunuh musuhnya. Selain kalajengking, hewan lain yang menggunakan zat racun untuk melindungi dirinya dari serangan musuh adalah kelabang, lebah, dan ular. Adaptasi tingkah laku yang lain yaitu pada kuda Nil. Hampir sama dengan kerbau, kuda Nil juga melakukan adaptasi dengan mencari sungai atau kubangan air untuk berendam. Kebiasaan berendam kuda Nil ini dilakukan hampir setengah hari lamanya. Kuda Nil memiliki kulit yang tipis dan sensitif terhadap sengatan matahari, sehingga hewan ini akan berusaha melindungi diri dari panas matahari dengan cara berendam di air dari pagi hingga petang hari. Contoh adaptasi tingkah laku hewan yang selanjutnya itu ada luwing atau kaki seribu. Kaki seribu akan menggulungkan tubuhnya sampai membentuk lingkaran untuk melakukan perlindungan diri. Bentuk tingkah laku ini dilakukan oleh kaki seribu jika hewan tersebut merasa terancam. Punggung tubuh kaki seribu yang keras akan menjadi perisai jika diserang oleh pemangsanya. Contoh yang selanjutnya ada ikan paus dan lumba-lumba. Lumba-lumba dan ikan paus memang termasuk hewan laut, tetapi mereka bukan termasuk jenis ikan yang bernafas dengan menggunakan insang. Lumba-lumba dan paus bernafas menggunakan paru-paru, sedangkan jika berada di dalam laut, paru-paru tidak dapat mengikat oksigen yang ada di dalam air, sehingga lumba-lumba dan ikan paus harus melakukan adaptasi demi mendapatkan oksigen. Bagaimana adaptasi yang dilakukan ikan paus dan lumba-lumba? Cara lumba-lumba dan ikan paus dalam melakukan adaptasi yaitu dengan menghirup oksigen yang ada di daratan dengan cara sering muncul ke permukaan air laut agar dapat menghirup oksigen yang ada di udara. Lumba-lumba menghirup oksigen dengan menggunakan lubang udara yang berada di atas kepalanya. Nah, itu tadi materi kita hari ini. Untuk tugas penilaian ilmu pengetahuan alam, kalian kerjakan LKS tema 2 halaman 51 sampai 52. Kalian cukup kerjakan di LKS saja seperti biasanya ya anak-anak. Nah, itu tadi materi kedua kita hari ini. Tetap semangat belajar dari rumah dan tetap jaga kesehatan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.